Firman Tuhan minggu lalu ada yang masih ingat tentang pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tapi kerajaan Allah juga berbicara tentang hari kematian. Amin. Karena kita semua ini tidak tahu kapan kita wafat. Amin. Kapan kita dipanggil Tuhan, semua kita tidak tahu. Waktu dan kesempatan yang ada adalah anugerah Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sama-sama kita bertobat. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Saya membacakan untuk kita semua dengan judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang dikasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat sunyi, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau di sini Rasul Paulus menyuruh umat Tuhan yang ada di Filipi untuk mengerjakan keselamatan, berarti keselamatan itu memang firman Tuhan katakan di dalam kitab Efesus bahwa keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Kita tidak bisa beli keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah karena diberikan bagi semua orang dengan cuma-cuma. Kita tidak harus baik dulu baru kita diselamatkan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa justru di saat kita masih ada di dalam dosa, kubangan dosa, di sana kita diselamatkan. Itu pun dengan cuma-cuma, bukan karena kita berbuat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sama-sama ini kita diselamatkan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Nah, firman Tuhan katakan di sini bahwa ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Rasul Paulus katakan kepada umat Tuhan yang ada di Filipi bahwa memang kamu sudah taat. Adakah semua di tempat ini sudah taat? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Amin. Haleluya. Jadi firman Tuhan katakan di sini, Rasul Paulus tahu bahwa umat Tuhan yang ada di Filipi itu mereka sudah taat. Yang berikut firman Tuhan katakan bahwa karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi pagi hari ini saya ambil satu topik kecil bahwa keselamatan bisa hilang. Keselamatan kalau tidak dikerjakan berarti keselamatan itu akan hilang. Keselamatan kalau kita tidak dikerjakan. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya kita terima keselamatan itu dengan cuma-cuma hadiah. Hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yaitu keselamatan. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya kita terima keselamatan, itu adalah
Tuhan. Nah, manusia ini terdiri dari 3 bagian. Ada roh, jiwa, dan ketika seseorang diselamatkan oleh Tuhan, bagian rohnya itu yang dibaharui, diubahkan oleh Tuhan. Nah, ada 2 bagian yang bukan tidak bisa diubahkan. Itu memang yang pertama itu tubuh itu memang tidak bisa diubahkan. Amin. Kita diselamatkan dengan kita punya wajah sudah lahir dari wajah dengan wajah seperti kita yang ada saat ini, tidak akan ada perubahan di bagian tubuh. Amin. Kecuali yang badan gemuk dia bisa berubah dengan dia melakukan olahraga fitness untuk kasih turun badan. Yang badan kecil dia mau untuk kasih naik badan dengan minum vitamin dan lain sebagainya. Itu mungkin ada perubahan di situ. Tetapi bentuk wajah kita, kulit kita, kecuali ada orang yang mungkin mau kasih sekarang ada obat yang untuk dari kulit yang gelap bisa kasih jadi kulit yang terang. Itu ada obatnya. Tetapi yang muka tetap seperti yang kita ada. Nah, bagian yang kedua yang ketika kita diselamatkan itu tidak diubahkan Tuhan, dan itu adalah tugas setiap kita untuk kerjakan, adalah bagian jiwa. Di dalam jiwa ini ada terdapat pikiran, kemauan, dan kehendak. Pikiran, kemauan, dan kehendak. Nah, bagian jiwa ini adalah tugas Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kerjakan. Amin. Ketika kita diselamatkan, roh kita sudah dibaharui dan Tuhan tinggal di dalam roh kita, tetapi tugas Bapak Ibu Saudara dan saya adalah bagian jiwa. Bagian jiwa ini ada pikiran, makanya kenapa kita sudah bertobat tetapi pikiran ini selalu liar, pikiran ini selalu memikirkan hal-hal yang jahat. Itu adalah tugas kita untuk menaklukkan bagian di dalam jiwa. Amin. Makanya Raja Daud mengatakan di dalam kepada dia mengajak jiwanya, tenanglah hai jiwaku. Karena Raja Daud 2 minggu lalu kita belajar bahwa Raja Daud pun dia adalah orang yang tidak bisa tahan dengan orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak bisa tahan. Dia maunya semua orang sama seperti dia. Memang itu tidak bisa. Amin. Karena kita yang terima keselamatan, maka kita yang harus bertobat. Nah, bagian jiwa ini adalah tugas setiap orang-orang percaya untuk kerjakan. Bagian setiap kita untuk mengerjakan keselamatan di bagian jiwa. Karena kalau kita tidak kerjakan keselamatan di bagian jiwa, contohnya pikiran kita najis, pikiran kita kotor, pikiran kita jahat, iri hati, cemburu, dan lain sebagainya. Kalau kita dipanggil Tuhan dengan keadaan yang demikian, otomatis kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, karena kita masih terikat dengan hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sama-sama kita tidak berjuang untuk menaklukkan jiwa kita kepada Tuhan dengan cara apa? Tiap hari kita berdoa, tiap hari kita baca firman Tuhan, dan perubahan itu tidak terjadi spontan. Amin. Perubahan itu tidak terjadi dengan spontan. Kenapa saya sudah bertobat? Kenapa saya sudah baptis? Kenapa saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Tetapi kenapa sampai hari ini saya seperti ini? Ini ada masalah di bagian jiwa kita. Kenapa bagian jiwa kita? Karena kita, contohnya, kita sudah bertobat, sudah terima keselamatan di gereja, kita menyanyi, kita luar biasa dalam iman. Tapi setelah pulang, kalau untuk berdoa kayaknya berat sekali mau berdoa. Begitu mau berdoa sudah mengantuk. Begitu mau berdoa baru bersujud, pikiran tidak ada untuk berdoa. Berdoa itu atau baca firman Tuhan. Terlalu sibuk baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan cukuplah hari nanti kalau ibadah, atau cukuplah nanti kalau pergi ibadah, atau mau menyembah Tuhan sendiri untuk berdoa, untuk berdoa. Berat sekali. Kenapa? Karena jiwa belum ditaklukkan. Amin. Nah, bagian jiwa ini kita disuruh untuk mengerjakan. Firman Tuhan katakan di sini, Rasul Paulus sampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Filipi bahwa bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi
membimbingkan kita dan kita. Jadi waktu kita hadir setiap hari di bagian mana itu yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya sama-sama kita selidiki di dalam diri kita. Amin. Waktu kita hari-hari kita, ketika kita sendiri di rumah, ketika kita ada di tempat di mana kita ditetapkan oleh Tuhan, apakah Rasul Paulus katakan kepada umat Tuhan yang ada di Filipi bahwa bukan saja ketika aku hari Rasul Paulus hadir, memang ketika kita berkumpul bersama-sama di tempat ibadah semua kita orang rohani. Amin. Kalau kita sama-sama puji menyembah, angkat tangan, tapi ketika pulang ke rumah, apakah kita masih seperti ketika kita sama-sama? Atau kita sudah waktu kita ini kayaknya nonton TV, kayaknya main di Facebook lebih enak daripada hanya apa waktu banyak firman Tuhan bilang curahkan isi hati kepada Tuhan, dia tidak curahkan isi hati kepada Tuhan, tapi lebih banyak curahkan isi hati di Facebook. Besok ada sedikit masalah, dia sudah kasih tahu biar semua orang tahu. Sekalinya tak firman Tuhan, firman Tuhan bilang marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, tetapi dia tidak. Dia katakan kepada Evi, kayaknya Evi yang panggil, marilah kepadaku semua. Karena memang kenyataannya seperti itu. Ada sedikit masalah, saya bertobat untuk main Facebook. Saya tidak berjanji bahwa suatu saat saya tidak akan pernah buka, tapi memang saya katakan kepada diri saya, Tuhan saya mau bertobat untuk main, karena kayaknya kita bertobat tapi ketika buka FB di sana ada banyak firman di dalam. Tetapi oleh karena itu saya mengajak kita, di mana waktu kita akan ibadah, ajak kita untuk curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan katakan di sini bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi Tuhan memberikan kemauan kepada kita, bujukan daripada Tuhan itu sangat lembut, dia tidak kasar. Amin. Tuhan contohnya kita disuruh untuk baca firman Tuhan, ajarkan di dalam hati untuk kita melakukan firman Tuhan, suruh kita untuk baca firman Tuhan, itu hanya dia lembut, dia tidak kasar, tidak sama dengan cara kerja setan. Cara kerja setan itu menuduh kita kayak ditembakkan peluru-peluru. Makanya medan pertempuran antara kita dengan setan adalah di pikiran kita. Amin. Jadi ketika kita punya pikiran, kita sudah baca firman Tuhan, ketika kita juga mau keluar dari dalam situ, ini butuh perjuangan. Amin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya kita sama-sama taklukkan pikiran kita, itu satu perjuangan. Amin. Berjuang. Dan ini sakit ketika kita mau pikiran, contohnya pikiran selalu saja dia punya pikiran manis, selalu saja dia mau pikiran-pikiran yang jahat, iri hati, jagoan, itu ada di dalam, itu ada di setiap kita. Amin. Itu ada di setiap kita. Nah, untuk menaklukkannya kita harus mau. Amin. Harus mau untuk berikan diri kita tiap pagi berdoa Tuhan, dan kita mau juga untuk memberikan waktu kita untuk banyak mendengar. Amin. Saya jujur beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa bulan-bulan, tahun-tahun lalu, saya waktu lihat Bapak kemarin, setiap kali buka HP untuk saja ini foto-foto, saya melihat tidak ada. Jadi kayak kerinduan untuk buka HP langsung dengarkan foto-foto orang. Ada hati yang tidak senang gitu. Ini masalah, amin. Jadi ketika kita di dalam kehidupan kita, kalau kayak kita mau berdoa bersekutu dengan Tuhan, kayak rasanya berat. Atau baca firman Tuhan, kayak rasanya berat. Begitu mau masuk berdoa, pikiran sudah melayang keliling di dalam. Mau berdoa, pikiran sudah melayang di dalam. Ini pikiran kita liar, amin. Pikiran kita harus, kita diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menaklukkan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Makanya di dalam kitab Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan katakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Pikiran
firman Tuhan. Makanya kita harus ada bagian firman Tuhan yang kita perkatakan, karena ketika kita memperkatakan itu kebenaran itu akan menguasai, mengontrol kita. Amin. Jadi mari sama-sama kita melatih. Makanya firman Tuhan juga katakan bahwa latihan badannya itu terbatas guna, tetapi ibadah itu mengandung janji. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Biar kita masuk hari ini kita pikir mau datang gereja supaya kita suruh di hari sampai di gereja sebentar saja, tidak lagi pikiran-pikiran dan pola pikiran-pikiran yang jahat. Saya mulut sudah bertobat terus, mulut saya tidak mau maki-maki lagi. Tetapi begitu terjadi satu persoalan, langsung semua yang ada di dalam kehidupan. Amin. Hanya selagi kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan, ini adalah anugerah. Apakah kita mau pergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin, atau kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan? Menyia-nyiakan waktu kita bangun pagi, berdoa selalu kepada Tuhan. Tuhan, apa yang mau dikerjakan? Tidak ada satu kerinduan untuk baik beribadah mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa carilah wajahku, maka Raja Daud dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan firman-Mu berkata bahwa carilah wajahku, maka aku mencari wajah. Cari wajah Tuhan sampai kebuka wajah Tuhan. Ini butuh penundukan diri. Amin. Butuh penundukan diri dari setiap kita, karena yang namanya kita manusia ini sudah liar. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa kemuliaan Tuhan itu sudah hilang. Nah, kemuliaan Tuhan itu kembali dipulihkan ketika kita mau tiap hari mulai membangun keinginan dengan Tuhan. Awal-awal untuk bagaimana kita menaklukkan, menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan itu butuh perjuangan dari setiap kita. Jadi firman Tuhan katakan bahwa Allah lah, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya, baik kemauan maupun pekerjaan dan kerelaan. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukan segala sesuatu dengan berdoa, tidak harus diomong. Contohnya dalam rumah, ayo kita berdoa, itu juga kami harus berulang-ulang kali berdoa. Kami di dalam rumah, saya bermimpi waktu saya bermimpi di dalam pasturi, saya ada dulu mimpi, tiba-tiba ada seseorang datang, dan setelah saya tanyakan, ada orang yang sampaikan bahwa itu kan betul termasuk perempuan di sini. Perempuan itu maksudnya dia mengandalkan dia punya kekuatan dan lain sebagainya. Jadi waktu ini orang tua datang, dia sudah pegang dia punya parang, terus saya juga mau bangun lari tapi waktu saya mau bangun lari begitu, saya langsung berpikir, saya lari ini nanti dia bisa masuk jahat di dalam rumah, artinya dia bisa masuk ambil sesuatu hati karena tidak ada lagi yang mencari. Jadi semua sudah kacau begitu. Saya juga sebenarnya mau bangun begitu untuk mau lari gitu lari. Saya harus dulu cari di sini apapun yang terjadi. Saya dulu tunggu di tangga situ. Saya cari, tidak boleh dia masuk sebelum dia lewati saya. Jadi setelah itu saya ini kenapa saya bisa bermimpi begini? Saya ingatkan harus dalam rumah itu bangun mes. Mes ini sebentar kita menyala-nyala, sebentar kita udah mulai sebagainya. Kenapa kita harus bangun mes? Anak-anak kita harus kita ajak mereka perkenalkan Tuhan. Karena kalau tidak mereka akan liar. Kenapa? Karena sesuatu yang roh kita itu harus dibangun. Amin. Roh kita harus dibangun, dan itu harus setiap waktu. Memang kadang-kadang kita mau berdoa, kita rasanya berdoa lagi sudah namanya jangan terlalu banyak penyembahan segala macam. Tetapi itu harus kita bangun. Amin. Abraham kenapa dikatakan bapak segala orang percaya? Karena dimanapun Abraham
bangun gudang yang lebih besar lagi supaya ketika saya panen, gudang yang besar bisa tampung semua yang saya peroleh. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa ketika dia sudah melakukan seperti yang dia mau dan dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, kenapa?" Dia katakan kepada jiwanya, karena jiwa ini penuh dengan kemauan, kehendak yang ada di dalam kita untuk melakukan sesuatu yang bersifat sementara. Kayaknya saya harus dapat kekayaan dulu baru orang bisa pandang saya, orang bisa hargai saya. Saya harus pakai yang begini dulu baru orang bisa pandang saya. Dan itu ada di dalam jiwa. Nah, ketika ini orang kaya ini firman Tuhan bahwa ini teman-teman, ketika dia sudah melakukan semuanya itu, dia katakan kepada jiwanya, "Jiwaku tenanglah, makanlah, beristirahatlah, karena semua persediaan sudah ada." Firman Tuhan katakan bahwa, "Hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga aku akan membunuh engkau, dan apa yang dapat engkau lakukan dengan semua harta kekayaan yang sudah kau kumpul?" Jadi artinya bahwa kekayaan dalam kehidupan ini kita butuh, kekayaan semuanya kita butuh, tetapi firman Tuhan pada akhir dari perumpamaan bahwa orang kaya yang bodoh ini dikatakan bahwa orang kaya yang bijaksana. Dia kaya yang lebih bijaksana. Dia tahu apa dia punya waktu untuk bagaimana dia mengisi jiwanya, amin, mengisi rohnya sehingga dia menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang kuat. Karena hari ini kalau kita tidak kuat, kita akan banyak menghabiskan waktu kita untuk segala sesuatu yang bersifat sementara, amin. Mari kita jadi segala sesuatu kita diberikan hak bebas oleh Tuhan, amin. Tuhan tidak memaksa kita, tetapi ketika kita melakukannya, yang mendatangkan kebahagiaan adalah kita sendiri. Tergunakan waktu kita sesibuk-sibuknya, saya harus beribadah, saya harus baca dulu, saya harus berdoa dulu. Tidak lagi mau berdoa, saya tidak mau berdoa lagi, saya tidak mau lagi untuk baca firman Tuhan lagi, saya tidak mau terlalu hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena kita terlalu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan juga tidak baik. Itu salah cara untuk membuat kita untuk tidak fokus dengan sesuatu yang nilainya kekal, amin. Membuat kita untuk tidak fokus dengan sesuatu yang nilainya kekal. Saya pernah ada kasih satu perumpamaan. Ada seorang tukang, dia punya bosnya kasih dia kepercayaan karena dia adalah seorang tender, dia suka kerja proyek. Dia sedang buat perumahan, dia kasih dia punya kepala tukang untuk kerjakan. Dan suatu waktu dia sudah beli sebidang tanah yang bosnya ini, dia sudah beli karena dia lihat dia punya anak buah satu ini selama ini dia rajin. Dari waktu dia beli tanah, dia sudah siapkan ini khusus saya mau berikan untuk dia, saya ini kasih hadiah untuk dia. Tetapi karena yang anak buahnya ini selama ini kerja juga bos kasih harga juga tidak betul begini, jadi sekian lama saya kerja yang bagus-bagus punya, tapi sekarang saya sudah mau lagi yang bagus-bagus, pokoknya kerja asal-asal sendiri. Dan itu dia buat. Dia kerja untuk semua bahan-bahan yang sebelumnya dia kasih tahu dia punya bos, ini harus kayu yang ini kuat, harus bahan yang nomor satu semua. Tetapi sekarang dia bilang, udah kasih saya hasil yang sesuai dengan saya punya kerja, jadi sekarang saya kerja asal-asal saja. Jadi setelah dia selesai kerjakan ini rumah, dia pergi serahkan kunci kepada bosnya. Terus bosnya langsung pas dia punya hari ulang tahun, karena bos tahu bahwa dia punya hari ulang tahun dalam 1 bulan, dan pas itu bulan beberapa hari sebelum dia selesai kerjakan, dia sudah target bahwa ini rumah kerjakan sekian lama, harus sampai tanggal ini sekian. Karena dia tahu bahwa dia belum tahu beberapa waktu lagi. Jadi setelah selesai kerja dia pergi angkat kunci, ini selesai rumahnya. Terus pas dia punya hari ulang tahun, dia punya bos datang. Dia bungkus ini kado, dan dalam itu kado itu kunci rumah yang dia sudah kerjakan beberapa waktu yang lalu. Jadi begitu dia terima ini kado dan dia buka, ini kunci rumah. Terus dia pikir
nih bos saya kasih. Ini pas dia punya bos katakan bahwa rumah yang terakhir Kobang beberapa waktu yang lalu itu rumah saya katanya. Ini kecewa dia katakan bahwa aku kenapa saya tidak kerjakan baik-baik waktu saya terpilih. Saya pikir selama ini bos kasih saya upah dengan tidak betul, jadi saya pikir saya kerja ini rumah ini untuk dia punya proyek, jadi saya kerja asal-asalan. Dia menyesal kemudian tidak ada. Kalau kita disuruh oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, kita disuruh firman Tuhan katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, atau firman Tuhan bilang setiap firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Setiap firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik. Tapi setiap kali kebenaran firman Tuhan disampaikan nih, ada firman-firman Tuhan yang disampaikan, mungkin dia berpikir dia seperti jadi dia tidak mau terima. Pokoknya ini firman Tuhan saya tidak terima. Saya nanti minggu depan saja di gereja tembak-tembak. Semuanya itu bermanfaat. Firman Tuhan katakan bahwa setiap firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. 2 Timotius 3. Kita baca firman Tuhan. Kalaupun pas memang kita tidak ada begitu dan hamba Tuhan tahu dan sampaikan bersyukur, amin. Masih ada kemudahan Tuhan untuk kita dikasih peringatan, dikasih ingat. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk yang pertama mengajar, yang kedua untuk menyatakan, yang ketiga untuk memperbaiki, yang keempat untuk mendidik orang dalam. Jadi kita ada di tempat ibadah, entahkah itu ada di komsel, kita ada di ibadah minggu, firman Tuhan yang disampaikan. Jangan bersungguh-sungguh sudah di dalam hati dan mau sampaikan firman Tuhan tidak kenapa. Kaki tendang kiri tendang kanan, duduk tidak bisa betul lagi. Cepat sudah keluar segala macam dia buat. Amin. Jadi firman Tuhan itu firman Tuhan terang bahwa pedang bermata. Firman Tuhan itu pedang bermata tuh. Jangan pikir kami yang sampaikan firman Tuhan ini kami tidak kenal. Semua firman Tuhan itu mendatang bermanfaat. Amin. Semua firman Tuhan tidak mungkin setiap minggu kita hanya belajar. Oh, minggu ini kita belajar firman Tuhan tentang mereka. Bagaimana untuk kita
ada pendudukan diri pada waktu kita semua. Hari ini gagal. Contohnya hari ini saya sudah berusaha tapi gagal, itu hal biasa. Kegagalan itu biasa, tapi gagal kejatuhan itu biasa. Kita sudah jatuh. Tetapi jatuh dan membangun lagi, dan mau berjuang lagi. Seorang prajurit, dia bukan enak-enak dalam dia sudah ada di dalam pertempuran, dia babak belur, dia pulang bukan dia menyerah, dia ketika ada ditugaskan siap jalan. Jadi dia punya hidup itu, makanya firman Tuhan juga katakan bahwa seorang prajurit yang baik dia tidak pusingkan dia punya diri. Nah ini adalah tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, waktu ini kita mulai, Tuhan, saya belum bebas di bagian ini, Tuhan, mulai berdoa, Tuhan, ubahlah saya, betullah saya, jadikan saya sesuai dengan firman. Amin. Jadi waktu ini adalah waktu yang merupakan kesempatan. Kalau kita tidak mau, ya Tuhan bilang, Tuhan memang dia yang ciptakan kita manusia, tapi Tuhan tidak jadikan kita robot. Kemarin saya sempat tentang anak-anak, mereka ada buka ini film anak-anak. Ada satu orang ibu yang dia mau anaknya cepat bisa belajar, cepat bisa tulis, dan dia taruh kasih dia punya ini robot yang dia punya anak punya tangan, supaya dia punya anak cepat-cepat bisa tulis. Dia taruh robot di situ. Tapi setelah dia kasih robot untuk dia punya, dia perintahkan dia punya anak bisa cepat-cepat tulis, ini akhirnya tangan sudah. Sekarang dia kasih lagi, kayaknya dia juga harus taruh itu robot di situ untuk bisa kendalikan dia punya pikiran, sehingga ketika saya panggil satu kali dia langsung Kakak lagi tengok satu ibu dia bilang begini, Pak, coba ada satu robot yang begitu saya tekan tombol langsung anak-anak datang. Kenapa saya datang? Begitu panggil satu kali, ini anak masih tua-tua juga makan, ini harus panggil ulang-ulang. Makan. Ulang-ulang saya ini, coba ada robot yang bisa kendalikan mereka. Begitu saya tekan tombol, anak-anak itu luar biasa. Tapi yang namanya kehidupan tidak ada yang instan, amin. Tidak ada yang instan dalam kehidupan kita. Kita mau untuk jadi baik, berarti kita juga harus berjuang, harus ada kerja. Firman Tuhan katakan di sini bahwa ayat yang karena akan datang. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah kata yang berkatinya dan yang sesatnya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang bercahaya. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya bersinar. Apakah kita sudah bersinar? Mulai bersinar, mulai dari dalam rumah. Kalau mau bersinar untuk orang banyak dulu, mulailah di dalam rumah, mulailah bersinar. Kalau selama ini bapak ngomong, kenapa otoritas? Bapak harus dengar saya. Dengarkan saya. Kalau selama ini mama omongan anak-anak, mama hidup di jalan pulang, jadi mama tidak tahu apa itu. Sama-sama mulai bersinar firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tua di dalam Tuhan. Apapun misalnya mulai mama omong besok kami sudah sambung mulai dari dalam Tuhan. Walaupun mungkin yang mama atau bapak omong itu bapak posisi salah, ya kan dulu orang tua bicara. Nanti setelah itu baru bilang, mama tahu jangan mau masih harus panik ini, harus sabar. Pokoknya beginilah orang tua, dasar orang tua hidup di zaman yang tidak enak itu jadi tetap perkembangan. Sudah terjadi kacau banget. Yang tadinya mungkin masalah hanya kecil, tapi karena tidak ada orang pendudukan
Kami dua orang, tapi laki-laki kayaknya tadi saya tidak tahu yang lain. Pertama balas, selanjutnya sudah tidak mau balas lagi. Tapi apa daya? Haleluya. Tetapi berjalannya waktu begini selama ini saya sudah berpikir bahwa ini saya di posisi kenal kita mau bagaimanapun kita istri harus tunduk pada suami. Karena salah di dalam Alkitab dia menamakan suaminya sebagai Tuhan. Haleluya. Jadi mau bagaimanapun tetap kita harus ada pendudukan. Yang berikut firman Tuhan kata jadi ini luar biasa bahwa sehingga bagi saudara dan saya kita bercahaya di antara mereka. Dan kalau orang-orang dunia yang bengkok hati mau bercahaya, kalau bisa di luar, mulailah bercahaya di dalam rumah. Amin. Mulailah bercahaya di dalam rumah, mulailah dari dalam rumah. Di selama ini istri atau dengan suami, pokoknya dia mau dengar. Tidak bisa berlaku yang baik-baik terhadap anak. Pokoknya anak salah, karena anak tidak bisa balas kita jadi ya. Kalau curi tanah, belajar, amin. Belajar untuk percaya, mulai dari dalam rumah dulu, amin. Selama ini tidak bisa ada penunjukan, mulai belajar bisa melakukan firman Tuhan. Walaupun hari ini gagal, itu biasa. Orang gagal itu artinya dia sudah mencoba. Tapi orang yang tidak gagal berarti dia sama sekali tidak pernah mencoba. Nanti kalau saya coba juga contohnya Tuhan kasih di perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seperti orang yang kasih dia punya percayakan dia punya harta kekayaan sebelum dia berjalan jauh ke tempat jauh. Yang satu dikasih 1, yang satu dikasih 3, yang satu dikasih 5. Yang satu mikir saja juga jadi buat apa hukum saja. Tapi yang 2 orang ini bisa harus mengaku. Kita bicara tentang setiap kepercayaan Tuhan yang Tuhan limpahkan. Setiap kita memang kita lahir dengan telanjang, tetapi kita sudah diberikan kekayaan di dalam otak kita. Amin. Kita sudah diperlengkapi di dalam otak kita. Ada seorang ilmuwan dia katakan bahwa otak manusia ini kalau diluruskan ini dia punya panjang ini bisa beribu-ribu kilo. Contohnya kita bisa simpan memori dari waktu kecil ketika kita sudah mulai mengerti ada satu kejadian di masa kecil kita sampai hari ini. Begitu orang ada cerita sesuatu, saya dulu masih kecil, kayaknya itu masih segar sekali di dunia pikiran. Jadi begitulah luar biasanya Tuhan ciptakan kita manusia. Kalau kita punya giga ada berapa banyak di dalam kita lebih besar. Entah di dalam kita ini otak kita ini Tuhan tahu berapa giga di dalam. Tapi seberapa mau kita gunakan otak yang Tuhan kasih di dalam kita. Amin. Seberapa yang kita mau kasih. Jangan sampai ada hal-hal istimewa yang pada akhirnya hanya ada di dalam kubur. Karena tidak bermanfaat. Sebenarnya dia bisa pakai dia punya mulut untuk prestasi. Sebenarnya dia bisa pakai dia punya segala sesuatu talenta yang lain untuk bikin bangga untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi dia tidak bisa dikembangkan. Jadi mari apapun yang ada pada kita harus semuanya itu dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu setiap kita itu diperlengkapi. Amin. Kita diperlengkapi. Seorang ibu dia katakan beberapa waktu yang lalu mereka datang jadi mau baptis. Setelah itu kabur. Akhirnya datang lagi satu dia bilang saya mau punya anak-anak lagi mereka dibaptis. Saya bilang tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi saya bilang harus ada di gereja dulu baru kita bisa masuk tengah jalan. Setelah itu harus bertumbuh sehingga ada talenta-talenta khusus harus dikembangkan. Amin. Mungkin ketika kita belum bertobat kita pun tidak pernah tahu kira-kira saya itu talenta, tetapi setelah mulai berjalan dulu saya tidak bisa bimbing pujian. Jangan sampai dikasih untuk dipercaya. Kalau tidak bisa, tetapi selama-lamanya tidak bisa. Tetapi kalau mau mencoba, biar jadi kamu juga saya mau belajar untuk bimbing pujian. Biar jadi kamu juga saya mau belajar untuk bimbing pujian. Amin.
dia anak paling bodoh sudah. Dijuluki bahwa dia paling bodoh. Hanya dia punya mama yang terus kasih dia semangat. Akhirnya dia mulai, ketika dia dikeluarkan dari sekolah pun, setiap hari dia mulai jalan. Akhirnya dia adalah orang yang terhebat, yang dikenang sepanjang masa. Walaupun memang ada pemahaman, tetapi tetap dasarnya ada di dia. Karena dia tidak mau untuk menyerah. Haleluya. Tidak mau untuk menyerah. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini, kita sudah dikaruniakan dengan berbagai talenta. Kita bisa kuat, kita bisa taklukkan jiwa kita. Amin. Seperti Raja Daud, jiwa tenang. Kita juga semuanya bisa. Mari kita belajar. Waktu dan kesempatan yang ada, kita mau untuk berubah, sehingga pada akhirnya kita bisa bercahaya di antara orang-orang yang bengkok hatinya. Kalau mau bisa untuk skala yang besar, mulailah dulu dalam rumah. Amin. Mulailah bercahaya di dalam rumah. Yang berikut, sambil kita berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Tidak percuma berlomba. Setiap hari ini kita sudah pergi gereja, setiap bersusah-susah ini kita susah menangis sekarang, tapi tidak mau terus berubah. Ini adalah kesempatan. Amin. Kesempatan tidak selesai ketika sebuah waktu Tuhan panggil. Tetapi selagi waktu dan kesempatan ada, berarti kita semua bisa berubah. Amin. Kita semua bisa berubah seperti ini firman Tuhan disempurnakan. Bagaimana kita tidak bercela sebentar hari ini? Makanya kita Yesaya katakan bahwa aku ini orang yang najis bibirku tidak bisa ditaklukkan, tetapi Tuhan keluarkan sesuatu dan menjamah mulut. Dan mulut kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau biasa tidak bisa harus, jadi kita dapat salah supaya mulut kita tidak bisa tenang, tapi harus belajar. Ketika kita mau melakukan, saya percaya bahwa semua kita bisa. Amin. Yang berikut firman Tuhan katakan bahwa tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacita. Jadi ketika kita mau lakukan firman Tuhan, kita akan bersukacita pada akhirnya. Amin. Ada sukacita kehidupan kita semakin kita diubahkan. Ketika kita dengarkan firman Tuhan, hari ini sangat berubah. Dulu saya orang yang begini, tidak seharusnya berubah. Jadi kita yang pegang otoritas untuk menaklukkan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, mendisiplinkan. Amin. Kita yang pegang otoritas, kita diberikan tugas oleh Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan juga katakan bahwa pikulah salibmu, wajar akan diri dan ikut Tuhan. Ini adalah tugas bagaimana kita ada di dalam pertandingan. Bahkan firman Tuhan juga katakan bahwa kita itu manusia Allah. Amin. Karena roh kita sudah ada Tuhan tinggal di dalam. Sekarang yang bermasalah adalah bagian jiwa kita, adalah pikiran kita. Makanya firman Tuhan bilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Kita pikirkan perkara di atas. Pikirkan perkara di atas masalah doa. Padahal di rumah tidak ada kegiatan apa-apa di rumah. Hanya ada penting saja. Tapi begitu ada pengumuman, sebentar tolong ada doa malam. Bisa pulang. Ada doa pagi hari ada hari doa. Diatur di jalan ke ini. Haleluya. Hidup ini kesempatan. Satu kali saja kita hidup. Setelah kita mati, kita akan bagi untuk dikehakimi oleh Tuhan. Amin. Jadi kita layak. Bagaimana kita mengatur waktu kita sehingga waktu kita tidak habis untuk segala sesuatu yang memang itu bermanfaat, tetapi itu tidak akan membawa kita dalam Tuhan. Tuhan justru kita untuk bekerja. Tuhan suruh lewat Salomo, memang seperti belajar di sana. Kita harus kerja, tetapi kita juga harus
Jadi kita pun yang ada di tempat ini, segala sesuatu kita diberikan hak bebas oleh Tuhan, tetapi kitalah yang harus mengatur. Amin. Mengatur. Karena biar kami hamba Tuhan ataupun kita juga dengarkan firman Tuhan dari khotbah yang luar biasa, tapi kalau kita tidak buka ruang di dalam diri kita untuk tidak menerima itu kebenaran, tetapi kita tidak bisa masuk. Jadi kuncinya ada di kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah waktu yang masih dipercayakan oleh Tuhan. Memang kita disuruh Tuhan untuk bekerja. Memang kita disuruh Tuhan untuk segala sesuatu harus kita kerjakan. Tetapi Tuhan suruh kita untuk tahu, mengatur bahwa ini kira-kira nanti bawa saya kepada kita waktu atau sementara. Pikiran kita jangan hanya pada hal-hal yang sementara. Pikiran hanya sementara. Makanya firman Tuhan di dalam Kolose, pikirkan Kolose pasal 3. Adakah dalam kehidupan kita ini kita sudah memikirkan hal yang kekal atau pikiran kita hanya habis untuk bagaimana saya bisa sukses, bagaimana saya bisa ini dan itu. Sementara kita tidak berpikir bahwa suatu waktu semua itu akan ditinggalkan seperti orang kaya yang bodoh. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri telah, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mau menyatakan di suatu saat Tuhan Yesus datang, mau sama-sama terangkat di surga atau terangkat di awan-awan supaya penghakiman di sana nama dibacakan kita ada atau keselamatan itu dibiarkan tidak mau dikerjakan. Memang saya sudah begini, saya tidak bisa berubah. Tetapi biarlah kita semua yang ada di tempat ini mau kerjakan keselamatan kita. Amin. Memiliki gairah, mulailah membangun diri untuk mempersiapkan hal yang kekal. Suatu saat ketika kita terima mahkota kehidupan itu untuk kita sendiri, itu tidak bisa dicuri. Firman Tuhan bilang karat dan emas, perak, semua itu karat memang bisa mati.
Tuhan.